Oke, setelah ini kita kemana? Oke, baik teman-teman semuanya, kita akan berjalan lagi yang dimana pintu keluar menuju tiket atau parkiran kalian, yang dimana kita akan lewat lorong bawah tanah yang dulu digunakan oleh keluarga raja dan untuk menyeberang masakan yang dari dapur tadi. Yuk kita cus ke urung-urung, monggo. Nah ini teman, sekalian kita jalan. Inilah bangunan water castle-nya atau istana airnya. Dan maaf, dulu di tahun 2002 kita didirikan naik ke atas itu. Apa fungsi bangunan di atas itu? Itu dulu difungsikan untuk melihat keadaan Jogja oleh wisata. Itu terpantau semuanya. Tapi digunakan oleh raja untuk istirahatnya permaisuri raja bersama rajanya. Oh, jadi bukan ruang pantauan? Bukan. Tempat istirahat raja bersama permaisuri. Karena semua ngumpul di sini. Makanya inilah yang disebut dengan istana air atau water castle. Tempat untuk apa ya? Water castle itu istana keluarga. oh, bukan kolam. Bukan. Jadi mohon maaf, kenapa ini dinamakan water castle? Ini tempat istananya keluarga. Kalau kolam tadi itu disebut water castle, berarti nanti bahaya dong kak. Bahasa Inggris kolam renang apa? Kenapa kalian mau dikasih kebohongannya kita ke water castle diantar ke kolam? Bahaya ini, bahasa semakin hilang. Makanya kolam tadi adalah water castle. Justru itu swimming pool. Dan inilah istana airnya atau water castle-nya. Kenapa dinamakan water castle? Sebelum terjadi rumah warga, di sini dulu dan yang tadi kita lihat. Di map tadi. Oke, monggo. Menuju ke Parkiran. mau foto dulu dah. Banyak sekali para pengunjung dan wisatawan mancanegara yang Wah, lo, we blogger. Gampang ya lihat mau. Ala-ala zaman Portugis dan Jawa. Atas dari ventilasi dari itu danau atau air. Ya, di bawah ventilasi dari ini. Ini dulu danau air yang kita lihat. Dan di sebelah kiri ini ada ruangan yang ditutup, yaitu tempat ruang meditasi tadi. Kenapa kok ditutup? Supaya menghargai tempat ibadah. Itu dinamakan Pulau Panambung. Pulau Panambung. Ya, Panambung maksud dalam arti kita. Biasa kita sholat, kita wirid tadi, pikiran. Nah itu. Cuman aku berpesan buat kalian semua, jika kalian baru ada masalah, pesan saya satu, jangan curhat sama sahabat atau ibu jari, tapi curhatlah sama Tuhan dan kita sendiri atau pasangan kita. Meditasilah. Koreksi kesalahanmu, jangan benarkan diri kamu, karena kita manusia tidak ada yang sempurna. Dan ini pintu keluarnya menuju tempat kalian parkir dan tiket tadi. Awas ada di kepala. Awas kan ada di kepala. Coba aja. Kayak sini aja, udah. Ini kak batasnya. Ini. Jadi di bagian sebelah kiri ini dulu danau, sebelah kanan ini dulu perkebunan. Maka kolam tadi dinamakan Taman Sari. Taman itu lahan, sari itu dari perkebunan sayur dan buah-buahan. Dan di sebelah water castle, di samping belakang dinding ini adalah airnya. Dan ini dermaga yang berikutnya, yang kedua. Yang di sebelah tadi dinamakan Manuk Beri. Kalau yang dermaga ini dinamakan Kelongkangan. Kelongkangan. Iya. Kelongkangan itu apa? Awas hati-hati. Ini kak bentuk bangunannya. Kelongkangan. Dan itu istana airnya kelihatan dari sini. Itu bangunan yang hancur itu. Cukup lumayan kan? Ya itulah istana airnya. Ini akan menuju ke parkiran dan tiket di mana kita
tadi beli izin untuk masuk ke wisata Taman Sari. Izin tiketnya. Dan berapa tadi teman-teman? 15.000 ya. Kira-kira 15.000 rugi nggak dengan lokasi seluas ini tadi? Saya rasa sangat terjangkau ya. Makanya aku pesan buat seluruh wisata yang mau datangin Taman Sari, jangan lupa kunjungi semua destinasi, jangan pernah menyerah karena sejarahnya sangat luar biasa. Pintu ini sebetulnya di kanan kiri ada 2 bangunan seperti mirip rumah. Kakak beli tiket dari sana masuk. Nah, sebelah pintu sana menuju ke Water Castle. Pintu yang ini menuju ke ruang istirahat, ruang tidurnya. Seperti itu. oke. Nah, jadi beliau keluar, para istri-istri yang sebagian tidak ikut mandi, langsung menuju ke dapur masak dan ruang istirahatnya yang dinamakan Ledok Sari. Dan itu bangunan itu. Ini waktu kakak beli tiket tadi. Ini justru pintu belakang. Bukan pintu gerbang depan. Justru waktu kakak ketemu saya tadi itu pintu depan. Nah, pintu belakang ini diberi nama pintu Gapura Panggung. Kenapa dinamakan Gapura Panggung? Kadang keluarga raja juga pengen melihat bangunan Water Castle dari atas ini, yang ada di bagian ujung utara sana. Dan mari kita lihat semua. Awas hati-hati kepala. Luar biasa. Ini justru pintu belakang. Jadi ruangan yang besar ini tempat ruang istirahat. Ruangan yang kecil itu ruangan tempat prajurit jaga menunggu kedatangan keluarga raja. Yang dimana dari Istana Air atau Water Castle. Dan hari ini kita akan menuju ke Water Castle-nya. Oke. Yang selama ini dicari para wisatawan. Dan ternyata yang mereka datangin kolam ini bukan Water Castle-nya. Ini adalah swimming pool, no water castle. Because 315 years ago, isu bisa real the garden, no water. Kelembungannya susah. Wih, semakin ramai. Hati-hati di belakang. Sandang pangan ini sama lagi sama itu. Tapi ya sama juga ada. Kan aku ini masuk ke sana sini. Taman Sari. Oke teman-teman, maaf kita lewatnya perkampungan. Ini kita akan menuju ke dermaga atau pelabuhan di mana tempat singgahnya geteknya raja menjemput keluarga yang sedang mandi tadi. Monggo. Nah ini teman-teman perbatasannya ya. Jadi di bagian ini dulu sebelum terjadi rumah warga, di sini dulu perkebunan. Maka kolam tadi dinamakan Taman Sari. Dan di sebelah kanan ini, dalam dinding ini dulu danau. Maka bangunan yang nanti akan kita tuju adalah Istana Airnya atau Water Castle ya. Cuman lihat-lihat itu deh. Ada rombongan di depan itu ya. Nah itu rombongan itu melihat dermaga atau pelabuhan yang dulu tempat singgahnya geteknya raja. Nah bangunan ini dinamakan Manuk Beri karena di atas itu dulu ada patung burung beri.
Nah itu, kelihatan dari sini kolamnya. Menara kolam itu. Nah menara di atas itu sebetulnya bukan untuk melempar bunga, tapi permaisuri raja melihat perkebunan dan melihat para dayang-dayang yang sedang memetik hasil panen perkebunan di Taman Sari sini. Melihat kondisinya. Seperti itu Kak. Jadi dulu beliau melalui pintu yang di sebelahnya, cuman ini sudah terjadi rumah warga. Oke, kita lihat dermaganya atau pelabuhannya, monggo. Terhubung sama pantai Selatan. And so it can also use underground way from one to here. Orang banyak. Ya, udah foto-foto. Nah ini teman-teman, ternyata beliau sebagai warga asing aja tertarik dengan sejarah di Indonesia. Tapi kapan kita sebagai generasi muda bangsa, kenapa kita tinggalkan sejarah ini? Oke, kita kembali Taman Sari lagi. Ini dermaganya yang diberi nama Manuk Beri. Jadi di bawah ini dulu danau, dan di belakang itu dulu perkebunan. Maka yang kita sebut dengan nama Water Castle itu Kak, bangunan yang hancur itu. Oh itu. Itulah castle-nya, itulah istananya. Nah, bagaimana cara beliau, para keluarga istri-istri untuk datang ke sana? Beliau akan masuk ke lorong bawah tanah yang dulu digunakan untuk menyeberang istri dan anak-anak raja. Nanti kita akan ke lorong itu. Jangan kemana-mana, kita tunggu lagi yuk, kita cus.